Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ngaji kita dengan berdoa. Kita niati yang pertama, kita niati mencari ridhonya Allah SWT. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kakang santri semuanya, kita buka pelajaran kita buka kitab kita yang sudah pernah saya share. Kita buka bab 15 awal mukminina. Kita sudah sampai di situ. Mari kita belajar sama-sama. Saya bacakan, nanti kalian dengarkan, bisa juga dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul mu'minina, orang-orang pertama yang beriman. Jadi bab yang kita pelajari di sini membahas tentang orang pertama yang beriman. Awaluman, adapun orang amanah yang beriman bihi kepada Nabi Muhammad, minan nisa'i dari golongan perempuan, Khadijatun yaitu Sayyidah Khadijah. Jelaskan bahwa orang pertama yang beriman dari golongan perempuan yaitu Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Wa kanat ta'antaqitu, adapun Sayyidah Khadijah benar-benar mempercayai sidqa risalatihi, kebenaran risalahnya Nabi Muhammad. Sejak kapan? Lima zuhar, sejak muncul laha kepada Sayyidah Khadijah minal alamatil zalati ala nubuwati, dari tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Sejak kapan? Mundu safratihi ma'a khadimaha Maisarah, sewaktu perjalanan Nabi bersama pelayannya yaitu Maisarah. Nah, sini Sayyidah Khadijah benar-benar mempercayai kenabiannya Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidah Khadijah sudah memperhatikan bahwa sejak ketika berdagang bersama Maisarah telah terjadi kejadian-kejadian yang tidak biasa dialami oleh Maisarah. Pertama apa? Ketika berdagang, Maisarah dan Nabi Muhammad ini tidak merasa kepanasan, yaitu diawali yaitu dipayungi oleh awan. Yang kedua, dagangan yang dibawa Nabi Muhammad ini tidak seperti yang dibawa oleh orang-orang biasanya. Dagangan yang dibawa Nabi Muhammad selalu habis dan mendapat keuntungan yang banyak. Atas tanda-tanda inilah Sayyidah Khadijah menaruh kepercayaan dan mempercayai bahwa dalam diri Nabi Muhammad ini ada sesuatu yang tidak biasa. Sampai Sayyidah Khadijah ini melamar Nabi Muhammad, ya kan, dan dijadikan sebagai istrinya, dijadikan sebagai suaminya. Kita lanjutkan. Wa awwaluman, adapun orang yang pertama beriman bihi kepada Nabi Muhammad minar rijali, dari golongan laki-laki, Abu Bakr yaitu Abu Bakar. Ini setelah istrinya Nabi Muhammad, Khadijah yang kedua yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Muhammad dari golongan laki-laki yaitu Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Wa kana afifan syahiyyan, yaitu seseorang yang taat dan juga dermawan. Ya, Abu
Bakar terkenal yang taat dan dermawan, sampai-sampai hartanya Abu Bakar ini didermakan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam. Lidzalika kana li Rasulillahi bimunzalatil wazir. Nah, karena sifatnya tadi Nabi Muhammad mengangkat Abu Bakar sebagai penasihat beliau, yastashiruhu fi umuri, yang selalu diajak bermusyawarah dalam segala urusan. As-Siddiqu, Abu Bakar ini digelari As-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla ba'athihi. Ternyata wa kana sadiqahu, adapun Abu Bakar adalah temannya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ternyata Abu Bakar ini sudah berteman sejak lama sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ini, mereka sudah berteman akrab. Maka tidak heran ketika Abu Bakar diajak oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam, Abu Bakar langsung masuk Islam karena sudah tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Walam ya'had alaihi kadiban, semasa berteman dengan Nabi, Abu Bakar tidak pernah berbohong. Nah, ini kenapa kok gelar As-Siddiq? Karena semasa hidupnya atau berteman dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar ini selalu jujur, tidak pernah didapati berbohong kepada Nabi Muhammad. Lanjutkan, wa Zaid bin Haritsah, orang yang pertama. Selanjutnya orang yang masuk Islam setelah Abu Bakar itu Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu, yang telah dimerdekakan oleh Nabi. Dafalkan, orang yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki yaitu Abu Bakar, kemudian disusul oleh Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini budaknya Nabi Muhammad yang telah dimerdekakan. Dari golongan perempuan yaitu Sayyidah Khadijah. Lanjutkan, wa awwaluman, adapun orang yang pertama amanah yang beriman bihi kepada Nabi Muhammad minasyibiyani, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa kana Rabi'ur Rasul, yaitu saudara misalnya Rasulullah SAW. Selanjutnya yang masuk Islam yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini nih dari golongan anak saudaranya Nabi Muhammad sendiri. Waqad da'a Abu Bakr, benar-benar mengajak atau berdakwah sapa Abu Bakar man yuhibbuhu, benar-benar Abu Bakar mengajak man, orang-orang, yuhibbuhu, yang dicintainya, wa yuhibbunahu, dan yang mencintai Abu Bakar. Setelah Abu Bakar masuk Islam, langsung berdakwah dan mengajak orang-orang yang dicintai Abu Bakar dan yang mencintai Abu Bakar. Bagaimana hasilnya? Fa'ajabahu jam'un katsir, banyak sekali yang mengikuti ajakan Abu Bakar. Siapa diantaranya? Minhum, diantaranya Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan. Ini berkat dakwahnya Abu Bakar, ada sahabatnya yang masuk Islam yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga seorang saudagar yang kaya juga. Setelah masuk Islam juga sering mendermakan hartanya untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Tsabitul Khulafair Rasyidin, yang ditetapkan menjadi Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan ini ditetapkan menjadi Khulafaur Rasyidin atau penggantinya Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapa lagi yang masuk Islam setelah Utsman bin Affan?
wa Zubair bin Awam, yaitu Zubair bin Awam. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, kemudian disusul oleh Zubair bin Awam. Kita ulangi lagi, orang-orang yang pertama masuk Islam adalah sabiqun awwalun. Pertama dari golongan perempuan yaitu Sayyidah Khadijah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Zaid bin Harithah, yaitu seorang budak, itu dari golongan laki-laki dewasa. Kemudian disusul lagi oleh Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. Alhamdulillah mendapat hasil yang lumayan baik, sehingga Utsman dan Zubair bin Awam ini mengikuti ajakan Abu Bakar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.